Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dari Komunikasi Bisnis KPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencegah dan mengatasi coronavirus atau COVID-19. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Coronavirus bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Saya juga akan menjelaskan gejala COVID-19 atau virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2-2 minggu setelah terpapar virus corona. Di sini saya juga menjelaskan penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada juga dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular coronavirus atau COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu ketidaksengajaan terhirup percikan ludah yang keluar pada saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, yaitu pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Dan yang kedua, gunakanlah masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Jangan pernah menyentuh bagian luar masker. Jika tidak sengaja menyentuh, langsung cuci tangan kembali dengan sabun. Buanglah masker jika terasa kotor. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 kali, karena bakteri dapat berkembang biak di dalam masker jika dipakai terlalu lama. Rutinlah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Setelah beraktivitas dari rumah atau di tempat umum. Tingkatkanlah daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, yaitu makan makanan buat sehat 5 sempurna. Setelah itu, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Usahakan untuk tidak menyentuh wajah. Jika memang harus, cucilah tangan terlebih dahulu dengan sabun menyeluruh. Mencuci tangan menyeluruh berarti cuci bagian belakang telapak,
sela-sela jari, dan bagian bawah kuku selama 20 detik. Setelah itu, hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Di sini saya juga menjelaskan mengatasi virus corona. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang ketiga, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Dan yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Jadi, virus corona ini sangatlah menyebar luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan mengatasi virus ini dengan sesama, dengan tetaplah berdiam diri di rumah, ikuti himbauan pemerintah, jaga kesehatan, dan yakin akan sembuh bila sampai kita terkena virus corona. Stay healthy, stay at home, jangan kemana-mana, tetap di rumah, #di rumah aja. Terima kasih.